3. Silakan masuk. Boleh, silakan duduk. Baik, sebelumnya kamu Regina ya? Iya. Oke. Perkenalkan, nama saya Berlian Dwi Puspa. Saya akan mengisi jadwal konseling sekarang. Sebelum kita memulai pembicaraan yang lebih serius, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kamu menceritakan semuanya lebih serius, kamu jangan takut untuk menceritakan semuanya, karena di ruangan ini kita bersifat rahasia. Jadi apapun yang kamu mau ceritakan, ceritakan saja kepada saya. Boleh ceritakan apa yang sedang kamu alami sekarang? Baik Kak, di sini saya ingin menceritakan masalah tentang dunia perkuliahan saya. Awal saya masuk kuliah ini karena disuruh orang tua, dan saya dipilih untuk masuk prodi biologi. Padahal dari sekolah saya sebelumnya itu jauh dari pelajaran IPA, karena saya dari pondok pesantren. Di pondok pesantren kan lebih sering belajar tentang Al-Quran dan belajar tentang kitab, terus tentang Islam. Nah, di sini saya belajar tentang IPA, kimia, fisika, semua yang jauh dari pondok pesantren itu. Tapi saya mencoba, tapi memang agak sulit karena di biologi apalagi ada praktikum tentang pembuatan laporan praktikum itu sangat susah dan awal-awal membuat stres. Nah, apalagi tentang pertemanan dari pondok pesantren dan perkuliahan beda jauh Kak. Apalagi mereka dari dunia luar, SMA kan, beda dari kayak anak muda. Nah, saya ingin bertanya untuk gimana biar saya tidak begitu stres dalam dunia perkuliahan ini. Oke, baik. Tapi sebelumnya itu kemauan kamu untuk masuk ke dunia perkuliahan ini, kan kamu masuk jurusan biologi, itu kemauan kamu atau kemauan dari pihak orang tua? Boleh kamu ceritakan lebih dalam lagi, saya pengen tahu. Kalau untuk masuk di Universitas UIN, Universitas Islam Negeri di sini, memang saya mau, tapi tidak di prodi biologi. Saya ingin di prodi tadris bahasa Inggris. Nah, pas saya daftar SNBT itu keterima di biologi. Terus kata orang tua saya, udah masuk biologi aja gitu. Nah, terus saya mencoba kayak yaudah saya mau gitu masuk biologi, tapi kayak lama-lamaan kayak susah gitu kalau buat nerima. Apalagi saya gap year. Sebelumnya juga saya pernah kuliah di Universitas Terbuka, itu pendidikan agama Islam, prodi pendidikan agama Islam. Beda jauh juga kan dari ke pendidikan agama Islam ke biologi, jadi lebih sulit lagi beradaptasinya. Oke, sebelum kita lebih detail lagi, coba saya pengen tanya, kamu itu di rumah itu tuh hobinya apa? Kayak kamu suka melakukan apa saat di rumah? Saya lebih suka listening musik kayak gitu, terus kayak suka nonton drama Korea. Jadi itu yang bisa membuat kamu senang gitu ya? Oke, baik. Kayak musiknya tuh seperti apa sih, saya pengen tahu? Ke bahasa Inggris. Dan saya dulu waktu gap year, ketika sebelum masuk UIN di Universitas Terbuka, saya juga sempat mengajar bahasa Inggris. Jadi waktu masuk ke UIN itu emang benar-benar masuk ke
orang tua yang pengen. Tapi apa kamu sudah menerima semua ini? Saya alhamdulillah sudah menerima, tapi memang agak masih kurang ragu untuk semester-semester selanjutnya apa saya bisa atau tidak bisa untuk melanjutinya. Kalau menurut kakak sendiri, waktu kakak ngambil prodi, kakak kemauan kakak atau gimana? Oke, baik. Saya ceritakan pengalaman saya sendiri ya, karena kan Regina menanyakan pengalaman saya. Oke, baik. Saya mungkin tidak seperti Regina ya. Saya tuh dari SMA ingin sekali masuk prodi BKI dan itu benar-benar kemauan saya sendiri. Dan alhamdulillahnya orang tua saya pun menyetujui. Tapi saya bisa menceritakan kisah teman saya yang seperti Regina kayak gitu, mungkin disuruh orang tuanya untuk memilih prodi yang tidak diinginkannya, tapi lambat laun si teman saya ini menerima semua apa yang orang tuanya suruh ya, karena kan ya mau gimana lagi gitu ya, karena kan kita juga pakai uang orang tua gitu ya. Jadi mungkin Regina harus lebih memahami lah ya. Nah, kalau untuk masalah selanjutnya itu tentang pertemanan Kak, pertemanan di perkuliahan juga. Kan kalau sebelumnya di pondok pesantren itu lebih sering bersama-sama, tapi kalau di perkuliahan kayak masing-masing gitu. Kadang kalau misalnya kita ada kerja kelompok, kita bantu, tapi mereka ada aja yang bodo amat kayak gitu, terus lebih kebebani sendiri gitu. Nah, apalagi kalau kayak lamar praktikum kan semuanya kan masih baru-baru ya, kayak baru belajar cara menulis laporan praktikum semuanya. Nah, ada aja kalau misalnya kita nggak tahu, kita nanya ke teman, mereka kayak pelit gitu untuk kasih tahu kayak gimana caranya yang baik dan benar gitu. Terus kita kadang suka nanya ke kakak pembimbing aspraknya gitu, asisten praktikumnya. Kadang respon mereka juga mungkin memang mereka sibuk, jadi responnya agak lama dan menyusahkan gitu jadi untuk kitanya. Tapi teman kamu itu banyak gak pada saat kamu di pondok pesantren itu? Banyak Kak. Mereka menyenangkan? Menyenangkan, tapi memang ada yang menyenangkan, ada yang enggak juga gitu. Tapi memang semuanya kalau misalnya pesantren kan semuanya kayak dari kakak kelas, adik kelas juga kan semuanya campur gitu ya, Kak, satu asrama. Jadi walaupun nggak sama teman, ada kakak kelas, kita bisa langsung nanya langsung, ke guru juga deket, jadi kita bisa langsung nanya langsung gitu. Beda kayak sama dunia perkuliahan. Coba kamu ceritakan lebih detail lagi tentang pondok kamu mungkin, atau tentang pertemanannya gitu. Untuk masuk pondok pesantren emang tidak kemauan saya juga. Awal mula masuk pondok pesantren yang kemauan orang tua juga. Nah, terus kelamaan betah di pondok pesantren karena memang dekat juga dari rumah. Dan terus pelajarannya yang sudah saya bisa gitu, karena dari situ kan dari pondok pesantren juga kemauan orang tua. Terus sekarang kuliah juga kemauan orang tua, jadi saya kadang suka berpikir ya mungkin saya bisa juga seperti itu. Oke, baik. Jadi kamu itu anak yang luar biasa ya, benar-benar luar biasa. Kamu sudah bisa les bahasa Inggris ya, tadi kamu bilang. Itu tuh les seperti apa, di rumah atau di via Zoom atau seperti apa, kalau boleh saya tahu? Kalau itu saya mengajar di pondok juga, kayak membantu gitu, ada sekolah SD-nya, jadi saya mengajar di situ, mengajar semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semua pilih pelajaran bahasa Inggris. Di situ hobi saya juga, saya suka pelajaran bahasa Inggris dari dulu, dari SD saya suka bahasa Inggris. Nah, jadi saya
mengembangkan dari situ, karena kuliah juga ingin berkembang di situ, jadi masih agak sulit untuk menerima di sini. Berarti banyak ya muridnya ya per kelas itu? Banyak. Kira-kira kamu senang dengan mengajar seperti itu? Senang. Untuk kelas atas saya senang, untuk kelas bawah memang agak sulit untuk mengajar. Oke, baik. Untuk masalah saya yang tentang ini bagaimana ya Kak solusinya? Masalah agar saya bisa menerima gitu untuk masuk prodi biologi selanjutnya, untuk semester selanjutnya. Oke, mungkin menurut saya itu kamu bisa mencoba lebih memahami apa yang diinginkan oleh orang tua kamu ya, karena itu satu-satunya kunci mungkin ya. Terus kamu harus mempunyai jawaban kenapa orang tua kamu itu ingin sekali kamu masuk biologi, tapi padahal kamu punya minat bakatnya di bahasa Inggris ya, tadi kamu bilang itu. Pasti orang tua kamu punya jawaban yang tertentu dan kamu mungkin belum menemukan jawaban itu. Tapi kamu jangan melihat sisi kenapa orang tua kamu kayak gitu terus gitu loh. Kamu mungkin bisa menanyakan terhadap kedua orang tua kamu. Apa sebelumnya kamu sudah pernah menanyakan kenapa kamu harus memasuki kuliah di biologi, jurusan biologi? Belum. Oh, belum. Oke, tapi jawabannya semuanya pasti ada di diri kamu. Kembali lagi ke diri kamu. Mau gimana pun kamu nanya terhadap saya, pasti jawabannya tetap ada di diri kamu. Kamu harus melangkah seperti apa ke depannya. Saya cuma memberikan saran sedikit saja, tapi yang melangkah itu kamu ke depannya. Apa ada cerita yang lain terhadap diri kamu? Kayak misalnya soal di kampus atau di percintaan mungkin atau apa gitu? Mungkin di soal keluarga ya. Oh iya, boleh sekali. Kalau di keluarga kan kebetulan saya anak satu-satunya, anak tunggal, dan mungkin emang itu alasan orang tua saya punya alasan tertentu agar saya bisa lebih baik dari orang tua saya. Nah, saya agak tertekan juga ya karena saya anak satu-satunya, kayak apa-apa harus saya. Saya juga sekarang kan baru pertama kali untuk bisa bercerita ke kakak. Sebelumnya saya tidak pernah berani untuk cerita ke siapapun. Ke orang tua pun juga saya tidak berani. Jadi saya suka memendamnya sendiri aja gitu Kak. Saya takut kalau misalnya saya cerita, takut respon mereka kayak lagi capek, terus kayak ya udahlah kayak gitu, membebankan mereka gitu, padahal mereka juga punya masalahnya sendiri. Tapi kamu di rumah itu dekat sama orang tua kamu? Dekat Kak, cuma kayak kalau misalnya untuk cerita saya kurang ya. ya. Tapi sikap mereka terhadap kamu baik atau gimana? Baik Kak. Cuma itu saya dengan saya cuma berpikiran takut kalau untuk cerita, takut terhadap responnya gitu, respon semua orang saya takut untuk cerita. Kalau kayak gitu seharusnya saya gimana ya Kak, saya cerita aja, tapi karena kalau misalnya di pendam sendiri juga saya stres gitu, lebih tertekan, kadang juga sakit sendiri gitu Kak. Oke, berarti kamu meminta pendapat saya ya. Oke, saya bisa rasakan banget apa yang kamu rasakan. Pasti kamu bingung banget ya berada di posisi kamu yang saat ini, apalagi kamu anak tunggal satu-satunya.
pasti orang tua kamu menaruh harapan besar di hidup kamu kan. Tapi yang harus kamu ketahui, pasti orang tua kamu sayang banget sama kamu, pasti mereka sayang banget sama kamu. Dan mereka kenapa menaruh harapan itu terhadap kamu? Karena siapa lagi yang harus ditaruh harapannya sama mereka selain diri kamu kan? Karena kan kamu anak semata wayang, gak ada lagi yang harus diperjuangkan lah selain kamu, intinya mah gitu. Nah, kamu juga gak usah perlu takut kalau misalnya kamu mau cerita terhadap kedua orang tua kamu. Mereka kan orang tua kamu, terus juga kamu kan darah daging mereka gitu loh. Jadi kamu gak usah perlu takut untuk menceritakan apapun kepada kedua orang tua kamu gitu. Kamu mau cerita apapun bebas ke mereka, anggap mereka teman kamu gitu loh, supaya kamunya juga bebas berekspresi, bebas bercerita apapun terhadap mereka ya. Menurut aku mah gitu sih. Aku juga sempat pernah kayak gitu, tapi aku mencoba untuk berdiskusi lah, apa sih namanya, ngomong sama mereka, mereka apa yang dimau sama aku dan apa aku mau apa dari mereka gitu. Mungkin kamu bisa seperti itu, tapi itu mah gimana kamunya lagi gitu loh, langkah apa yang mau kamu ambil nanti ke depannya. Saya nggak bisa apa-apa, saya kan cuma memberi sedikit saran. Nah itu balik lagi ke diri kamu. Kamu kayak gitu aja udah sangat luar biasa. Pasti kamu capek banget deh jadi anak yang pertama, saya tahu banget pastinya. Kalau untuk agar bisa berani bercerita itu bagaimana ya Kak? Kalau menurut kakak termasuk orang yang suka cerita atau enggak gitu? Oh, saya mah suka banget cerita. Saya demen banget cerita ke teman saya, ke teman dekat saya, ke sahabat saya demen sekali orang yang bercerita. Dan saya itu tipikal orang yang nggak suka memendam perasaan sendiri gitu. Saya lebih baik menceritakan terhadap orang lain, atau misalnya ke pacar saya atau ke teman dekat saya gitu. Dan kamu bisa menjadikan teman dekat kamu itu untuk tempat keluh kesah kamu, itu boleh saja. Dan kamu tuh gak boleh takut untuk menceritakan hal yang terjadi sama kamu. Kalau misalnya menurut kamu itu tidak mau diceritakan atau aib dirimu, itu gak usah diceritakan. Karena kan kita gak tahu orang temen kita gitu ya kayak gimana gitu. Kalau ke orang tua ya mungkin lebih baik diceritakan kalau misalnya emang kamu perlu dinasihati atau ingin cari jalan keluarnya seperti apa gitu. Menurut saya seperti itu. Kamu harus percaya diri juga. Kalau misalkan kamu harus mau cerita ke siapapun, gak usah perlu takut. Kamu harus berani, jangan minder. Apalagi kamu salah malu. Karena kalau misalnya orang yang malu terus, susah untuk mendapatkan temannya gitu loh. Kan di sini kita kan jauh dari orang tua ya gitu. Jadi harus mencari teman yang baik lah terhadap kita. Gitu sih menurut saya. Kalau untuk masalah pertemanan ya Kak, pertemanan kalau untuk satu semester ini saya sudah banyak bertemu teman-teman ya, unik semua, ada yang bisa menerima cerita saya juga mulai mendekat berani untuk dekat dengan orang lain, bertanya kan karena dunia pertemanan kayak harus berani bertanya ya kan. Benar. Jadi saya mencoba berani, tapi kadang masih ada rasa takut untuk mencoba. Nah, kalau waktu pertama kakak kuliah bagaimana Kak? Pertama saya kuliah juga saya sama banget sama kamu, saya takut, apalagi kan saya jauh ya dari teman-teman saya yang dulu. Saya pasti takut banget sih untuk mengenal orang baru, apalagi kan kita nggak tahu ya orang baru sifatnya seperti apa orang baru itu bakal menerima sifat kita atau tidak gitu. Kita tidak tahu ke depannya bakal seperti apa. Tapi yang saya katakan tadi itu benar gitu loh. Kalau misalnya kita diam saja, kita nggak akan pernah menemukan teman yang bakal dekat sama kita. Apalagi kan kalau misalnya kita sakit, siapa yang mau bantu selain teman kita gitu loh. Kita kan jauh dari orang tua. Mau gak mau kita harus
terbuka sama mereka. Terbukanya dalam konteks ya mau berteman lah dengan siapa aja, jangan cari teman-teman yang harus kayak gini, berteman dengan siapa aja. Itu sih menurut saya. Ada lagi Kak, kebetulan di kampus juga saya baru dekat Kak sama seorang cowok. Aku ini kadang yang deketin aku ini nyebelin Kak. Kayak mungkin memang sifatnya begitu ya Kak, nyebelin. Nah kadang aku udah bilangin Kak, misalnya harus kayak gini, tapi mungkin dia susah gitu, bikin aku kesel sendiri Kak. Itu gimana ya Kak? Bikin keselnya itu yang seperti apa, kayak sikapnya atau omongannya atau apanya gitu bikin kamu sebel gitu sama dia? Ini Kak, kan emang mungkin sifatnya juga emosian kan? Emosian, suka marah-marah. Nah, kadang dia itu suka, kan kita satu kelas, jadi kan kalau misalnya ada laporan praktikum dia suka nanya, kan kalau kata aku usaha dulu gitu, coba. Kalau dia enggak, dia suka copy paste tugas aku gitu, dia mau instannya aja gitu Kak. Iya. Oke, baik. Tapi apa pernah kamu mengajari pacar kamu sebelumnya gitu soal praktikum itu? Pernah Kak. Kadang juga kalau misalkan sebelum praktikum itu kan ada kayak ujian pretest gitu. Nah kadang saya suka baca gitu kan, belajar gitu biar ujiannya gitu bisa. Kalau dia kadang enggak, masih males-malesan. Nanti pas praktikum selesai praktikum kan nilainya kecil, nanti dia marah-marah sendiri kayak gitu Kak. Oke, baik. Sebelumnya kamu sudah berhubungan lama dengan dia? Baru Kak, semenjak masuk kuliah. Kalau kayak gitu agar dia berubah gimana ya Kak? Mungkin bisa kamu omongin baik-baik ya, supaya dia tuh bekerja keras terlebih dahulu. Kalaupun sekiranya dia nggak bisa, kamu boleh ngajarin dia dengan baik gitu, jangan pakai marah-marah. Karena kan kalau misalnya diajarin dengan emosi gitu ya, yang diajarin itu bikin nggak nyaman gitu loh, kan suka kayak gitu ya. Kayak orang tua kita ngajarin kita marah-marah, nah kita juga pasti gak nyaman gitu. Apalagi kan dia pasangan kamu, mungkin kamu harus seperti itu. Dan kalau misalnya dia susah diajarinnya, ya udah pakai cara yang lain mungkin yang bisa membuat dia tuh memahami pelajaran tersebut. Tapi kalau boleh saya tahu, dia suka memperhatikan pelajaran di kuliah? Memperhatikan, kadang cuma awal-awal aja gitu kayaknya. Memperhatikan. Terus habis itu kuliah juga kadang mungkin emang kebawa dari sekolah sebelumnya ya, SMA-nya malas gitu. Jadi mungkin pas masuk kuliah, kan kalau kuliah belajarnya benar-benar gitu ya, kayak harus benar-benar. Mungkin dia juga kaget mungkin ya, karena pelajaran yang dari awalnya sekolah bisa bolos, kalau di sini nggak boleh absen kayak gitu Kak. Seperti itu. Kayak yang saya tadi bilang aja, mungkin ya kamu harus seperti itu terhadap dia. Dan dicoba terus aja supaya dianya berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebelumnya berarti tujuan kita jelas ya. Kamu harus melakukan saran-saran yang saya ituin, tapi kembali lagi ke diri kamu sendiri. Kamu yang ambil langkah tersebut, karena jawaban semuanya pun bakalan ada di diri kamu, bukan di omongan saya barusan ya. Terus juga makasih banget kamu udah mau ada di sesi konseling ini. Makasih udah semua apapun yang kamu alami diceritakan terhadap saya. Ya Kak, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya dan semua saran-saran Kakak juga terima kasih. Iya. Jadi kita lihat terlebih dahulu ya, mungkin saran-saran saya bisa
berguna bagi kamu. Terus juga kamu bisa ngasih tahu terhadap orang-orang yang kamu ceritakan tersebut, mungkin besok atau kapan gitu, bisa? Bisa. Oke, itu langkah yang luar biasa bagi kamu. Baik, kita selesaikan sesi ini. Terima kasih ya sudah mau menceritakan terhadap saya. Sebelum kita, kamu itu orang yang sangat luar biasa. Kamu itu kuat banget untuk menghadapi ini semua. Saya salut banget terhadap kamu. Dan kamu saya pastikan pasti orang tua kamu sangat sayang banget sama kamu. Apalagi kamu anak satu-satunya ya. Baik, kita akhiri konseling ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Doa dimulai. Berdoa selesai.